teman-teman, siapa yang nggak ngiler melihat posisi bawang daun seperti ini kondisinya? Jiwa miskin saya mendadak berontak, meronta, meringis, kesakitan. Aduh, ya Allah, ya Rob. Sehat kieu peplakan. Tuh, sedang diaplikasikan. Nah, jadi satu kontak, dua sistemik itu lebih dari cukup. Nah, tinggal kita mengaplikasikannya secara tepat waktu. Jadi tetap patokannya 5 tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis, tepat pestisida, dan lain-lain. Bismillah, assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dan doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, di hari kedua masih disibukkan dengan persiapan lahan untuk kita tanami sayuran. Untuk kita tanami atau nantilah kita jelaskan di lahan sambil sedikit edukasi. Rencananya untuk kita panen nanti bulan April seperti di video sebelumnya, untuk menjaga siklus perputaran ekonomi atau perputaran uang ala petani. Karena saya orangnya tidak suka kopi, nah teh dulu, teh panas sambil ngerokok, sambil nunggu para pegawai. Bawangna cabutan gunukeunnya anu tinggalin anak. Nah, sambil bawa adik nih, mumpung liburan dari sekolah dan kuliahnya. Oke, sebelum berangkat saya dapat telepon dulu dari 911 emergency. Nah, kita lihat seperti apa. Ikuti terus, tetap di seputar pertanian. Teman-teman, kita sudah tiba di lahan emergency kita nih. Nah, ini salah satu teman mitra Simple Farm. Jadi begini, nah tadi pagi kita ditelepon bahwa kentang mitra Simple Farm terkena Phytophthora infesta. Nah, ini buktinya. Tuh, itu yang pertama. Dilihat dari ambang batas pengendalian hamanya, dari per 10 tanaman sudah kena. Jadi ini harus segera ditindak lanjut. Tuh, itu yang pertama. Nah, ini sudah parah. Begitupun juga yang ini. Nah, yang kedua, di sini terdapat hama ulat penggorok batang. Nah, ini. Nah, biasanya ulat penggorok batang itu aktif pada malam hari. Nah, setelah menggorok dia cenderung bersembunyi di bawah tanah sini nih, ke sini. Sini. Nah, sekedar informasi, kentangnya baru usia 1 minggu setelah tumbuh. Jadi kurang lebih 21 hari setelah tanam. Langsung kita tindak dengan pengaplikasian pestisida. Untuk kontaknya kita memakai bahan aktif chlorothanil. Nah, untuk dosisnya sendiri kita kasih 1-2 sendok. Dan untuk sistemiknya, karena sesuai kebutuhan kita memakai bahan kocokeun heula atuh, kocokeun heula sing bale. Kocokeun deui. Memakai bahan aktif asam fosfit dan dimetomop. Nah, untuk takaran kita mix per 1 liter asam fosfit kita mix dengan 2 bungkus per 100 gram Indomop. Nah, kita kocok dahulu. Untuk dosisnya karena gejalanya sudah diambang atas pengendalian, kita kasih 3 tutup. Jadi jatuhnya 60 mili per tangki. Karena
Saya tidak mau berdebat soal dosis bahan aktif di metomop asam fosfit itu. Kalau kita kurangi daya jelajah dan daya aktifnya, itu akan sedikit berkurang efektivitasnya. Jadi nanti kalau tidak efektif, saya tidak mau menyalahkan pestisida, karena pada dasarnya semua pestisida itu bagus. Adapun merek dagangnya bebas lah. Nah, untuk inseknya tadi sudah kita di awal jelaskan, itu terdapat ulat penggorok batang. Tapi di sini saya memakai bahan aktif imidakloroprid yang larutannya SC. SC itu tidak merubah larutan adonan yang kita larutkan. Nah, kita kasih 15 ml per 1 tangki. Kenapa bukan sasarannya? Karena untuk usia tanam kentang 1-2 minggu itu lebih rentan dan membahayakan trip. Hama trip, ingat ya. Jadi kalau untuk hama penggorok batangnya nanti akan kita aplikasikan insektisida secara tunggal. Bisa berbahan aktif lambda-sihalotrin, bisa juga dengan cara menaburkan insektisida nematisida berbahan aktif karbopuran dan fipronil. Nah, insektisida tabur lah pada intinya, seperti itu. Nah, alat yang kita gunakan seperti biasa, mesin semprot blower. Nah, untuk airnya sendiri saya menyarankan wajib memakai air bersih, karena untuk penyembuhan itu sangat wajib. Nah, karena pH-nya akan sangat mendukung daya jelajah dan efektivitas si bahan aktif yang kita gunakan. Nah, kalau hulu Sungai Citarum itu terkenal dengan susu sapi segarnya, teman-teman, setiap pagi. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu emergensi kita pagi ini dan hari ini. Semoga ada guna dan manfaat, khusus bagi saya pribadi sebagai pengalaman, umumnya untuk kalian yang mendengarkan dan memperhatikan. Bulan A? 2 bulan? Berarti susunan tadi canak tina eta we meureun. Tina susu ieu nana? Tina ya, cuma 4 bulan. 3 bulan. Sabaraha liter sekali masihan susu? 2 liter? Enjing-enjing ngungkul? 1 liter sadieun kan. Biasana mah kalian cerita wae. Oh, nya atuh da yusana ge namanya 2 sasi. Pikiran men cerita anger 2 liter kayaknya. Ieu mah hiji albino konangnya. Iya teh nuju kering gak? Alah, piduana tuh sing lancar, sing salamet. Kapetik hasil ka ala buah. Kumaha basana teh? Ka ala buah kapetik hasil. Ci Ibi mah kamana karep wae. Nah iya nyiripna ieu ngana lauk. Ore, anclup maneh turun ka dinya. Anjir. Da genah lalajo nu ngobat. Oke teman-teman, sampai juga kita ke lahan dimana kita akan sedikit memberi edukasi tentang tata cara singkat, sesingkat padat dan padat singkatnya tentang pengolahan lahan untuk budidaya kentang. Ya, tepat kita rencananya akan budidaya kentang di sini. Jadi begini teman-teman. Ini lahan sebenarnya tidak ideal untuk kita tanami kentang, atau dimana kita akan berbudidaya kentang, dimana lahan kemiringan, kondisi tanah, dan lain sebagainya itu sangat tidak mendukung. Nah, kalau kita nunggu ideal, itu kita kapan mulainya? Karena pada dasarnya kita tidak punya lahan yang cukup mumpuni untuk berbudidaya. Nah, ini kenapa saya penting tunjukkan. Ini untuk memotivasi saja kawan-kawan. Dimulai dari mencabuti bawang daun sisa kemarin yang tertinggal,
akibat banyak faktor seperti bawang daunnya kurang ideal untuk sayur, itu tidak mengapa, bisa kita bibitkan. Nah, kondisinya tidak kita olah lahan, tidak kita cangkul seperti pada umumnya, dan dilanjutkan pada pemberian pola seperti ini dengan menggunakan alat yang namanya kenca dan cangkul sebagai alat pengukur dengan benang yang dibentangkan seperti ini tuh. Jadi kita tinggal mengeruk rumput yang ada di sekitar. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sengaja. Jadi nantinya bisa menjadi pupuk alami sebagai penambat nitrogen. Nah, jadi ini lahan tidak kita cangkul ya teman-teman. Karena pada dasarnya nanti akan ada pengolahan lahan kedua yang sudah saya jelaskan di beberapa video. Metode atau namanya itu sistem penggemburan kedua pada budidaya kentang nyuk curug. Nah, yang penting mulai saja dulu. Nah, ini bawang daun yang tertinggal kita biarkan 1 hari 2 hari biar terjemur. Manfaatnya supaya memberi sistem imunisasi yang baik karena terjemur matahari sebelum kita tanam. Langsung dilakukan pemberian pupuk kandang secukupnya. Yang kemarin kita beli, adapun jenisnya bebas, mau baterai, pitik, postal, jantan dan lain sebagainya. Adapun jarak bedengan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Saya di sini memakai 80 cm bersih. Nah, supaya nantinya berpengaruh pada renggang atau rapatnya tanaman kentang yang akan saya tanam. Nah, jangan terlalu banyak mikir, banyak ini itu, karena itu akan sangat mengganggu. Harus inilah itulah, mulai saja dulu. Tanam saja dulu, perkara pengolahan kita pikirkan belakangan. Nah, adapun banyaknya pupuk yang saya pakai, saya memakai 80 karung untuk luas lahan 1000 meter jumlah luas total lahan atau 3 patok atau 75 tumbak. Nah, macam itulah. Jadi kalau sekarang hektar 0,3 hektar lah, 0,3. Jadi sepertiganya, bukan sepertiga, 0,3. Nah, seperti ini, tinggal kita keruk rumput-rumput yang bertebaran. Nah, langsung pada rorakan atau parit yang sudah kita buang dalam pola semacam inilah. Jadi kita tidak cangkul. Jadi kalau kita cangkul dulu, ini tidak akan beres 1 minggu dengan estimasi pekerja 4-5 orang. Jadi kalau metodenya seperti ini, itu bisa menghemat waktu setengahnya lebih lah. Nah, terus dilakukan sampai selesai, pola demi pola, rarikan demi rarikan kita timbun. Tebingnya atau gawirnya juga tidak saya bersihkan, nantilah sambil pengolahan kedua. Yang penting saya kejar target minggu ini juga harus sudah kita tanam. Nah, kurang lebih seperti ini atau seperti itu di part keduanya. Semoga ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Kita lanjutkan lagi besok. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.